Halo semuanya, nama saya Farel Rashad dan saya akan mengajarkan Anda basic-basic dari Photoshop. Ya, pertama kita bisa membuka dulu Photoshopnya. Saya memakai Adobe Photoshop CC 2019, tapi beda CC 2019 sama yang 2020 nggak jauh beda, jadi terserah mau gunain yang mana. Em, untuk membuka file atau membuat file yang baru, Anda bisa mengklik tombol file ini, open, atau kalau membuat baru, pakai new. Tapi bisa juga dari sini, create new atau nggak open. Saya akan dari sini dan kita bisa pilih dari banyak template ya. Saya bakal gunain ini nih, custom yang saya buat bisa di sini, bisa di adjust width sama height-nya. Orientasinya bisa landscape atau enggak portrait juga, berubah. Saya akan menggunakan yang ini. Ini deh, create. Nah, dari sini kita mendapatkan satu background yang berwarna putih. Backgroundnya dari awal dikunci dulu ini. Tapi kita bisa langsung buka dengan menggunakan tombol kunci ini. Nah, sekarang backgroundnya bisa diubah kemana-mana, karena sudah terbuka. Dan misalkan kita mau mengedit foto, kita bisa langsung aja dari internet mengcopy gambar dan habis itu langsung Ctrl V. Nah, ini akan otomatis membuat layer baru. Dan kalau bisa lihat baik-baik, gambarnya ini di depan layer yang nol, karena semakin di atas gambar tersebut akan semakin di depan. Misalkan kalau saya layer nol ini yang tadi backgroundnya warna putih itu saya pindahin ke atas. Nah, sekarang yang warna putihnya ini di depan. Dari gambar ini kita mau diubah size-nya atau mau diubah-ubah bentuknya. Kita bisa menggunakan Ctrl T dan akan keluar kayak gini nih. Kita bisa langsung ubah dengan cara gini. Kalau misalkan mau ubah dengan cara yang beda lagi, bisa tahan Shift dan bisa diubah sebebasnya. Dan kalau kita tahan kontrol, kita bisa melakukan ini. Kalau sudah kita bisa pencet tombol ini nih atau enter agar bisa meng-save perubahannya. Tapi tentu saya akan pencet Ctrl Z untuk mengundo semuanya ini. Di samping-samping ini ada banyak tool yang kita bisa gunakan, tapi saya akan mengajarkan beberapa saja karena yang penting-penting saja yang akan digunakan. Dari di sini adalah di sini bisa lasso tool itu adalah tool yang digunakan untuk memotong atau bisa memilih suatu hal. Misalkan saya pakai lasso tool. Kita bisa klik kanan ini dan ada banyak lasso tool yang bisa kita pilih. Misalkan kita pilih lasso tool ini dan kita misalkan memilih pohon-pohon bagian sini nih. Nah, kita sudah memilih ini. Yang kita bisa lakukan adalah misalkan kita delete. Dan dari hal tersebut kita bisa tahu bahwa lasso tool ini bisa kita gunakan untuk mendelete hal-hal yang kita gak mau. Tentu saya akan pencet Ctrl Z lagi buat ngandu. Dan jika Anda masih bingung gimana caranya mendeselect semuanya ini, kita bisa menggunakan Ctrl D buat ngedeselect semuanya. Bisa kita lihat di sini, tab select ke atas ini, kalau mau deselect Ctrl D. Nah, untuk lasso tool yang lainnya sama saja, poligonal lasso tool, jadi kita bisa pencet sekali terus habis itu bisa pencet lagi, jadi kayak lebih lurus aja gitu. Misalkan saya ngelakuin ini, dah, terus ya saya pencet delete sama aja gitu. Saya undo dan deselect. Dan yang sini juga magnetic lasso tool, bedanya di sini dia akan mencari suatu ujung dari gambar tersebut, objek suatu benda,
dan dia akan mengikuti. Jadi cuma ngeklik sekali, nanti habis itu mereka akan mengikuti. Tentu ini gak sempurna, jadi ya lebih enak kalau dipakai, lebih enak kalau yang mau lebih akurat pakai yang sebelum-sebelumnya saja. Ini kita sini dulu, Ctrl D. Nah, kalau misalkan di sini ada Quick Selection Tool. Quick Selection Tool itu kita bisa gunakan untuk menselect hal-hal yang warnanya mirip-mirip, yang sama. Misalkan kita mau memilih bagian langit sini, tuh. Jadi akan memilih yang warna-warna birunya saja ya, atau enggak bisa juga kayak gitu. Tapi kadang ya kalau misalkan ada warna gradasi akan memilih semuanya, jadi kurang enak. Magic Wand Tool cuma harus memencet sekali dan akan memilih yang warna-warna yang mirip itu. Dan kita bisa ngeliat juga itu tidak. Jadi sebenarnya tuh dari ini, sorry, dari lasso tool ini sama ini sebenarnya sama buat nge-select bagian-bagian dari image doang, tapi dengan cara yang berbeda. Oke, kita sekarang masuk ke crop tool. Crop tool di sini kita bisa tentu nge-crop, um, run ratio-nya juga bisa dipilih di atas sini antara square 4,5 ataupun kita bisa bikin um, rasio sendiri. Dan tentu tadi perspektif tool tadi ini bisa kita pilih dari sini ya. Tapi sebenarnya tadi kan sudah um, sebenarnya kalau pakai Ctrl T sama habis itu nahan Ctrl di sini bisa juga sama. Tapi kalau misalkan bedanya kalau yang pakai toolnya itu toolnya bisa memilih bagian gambarnya. Kalau sini Ctrl T dia memilih seluruh gambarnya. Dan di sini ada brush tool dan pencil tool. Brush tool dan pencil tool akan ya menggambar gitu ya, bisa juga ya. Sama kayak Microsoft Paint. Pencil tool dan mix ini buat kayak mencampurkan warna-warna di sekitar gitu ya. Misalkan ini nih. Tuh. Pattern stamp tool, jadi kita bisa menggunakan ini buat mengganti untuk menambahkan pattern sih ya. Tapi cuma ini jangan terlalu digunakan sih. Jarang terlalu digunakan. Dan kita di sini ada eraser tool. Eraser tool di sini digunakan ya buat menghapus. Misalkan saya mau menghapus ini nih, bagian sini. Bisa aja sih. Di sini, nah sekarang kita masuk ke bagian teks. Teks sebenarnya sih gampang ya, bisa pencet. Kalau misalnya kita mau langsung cepet aja bisa langsung pencet T dan bisa langsung klik sama drag, terus habis itu nanti bisa langsung klik aja mau nulis apa serah misalkan. Kalau terlalu kecil bisa diganti font size-nya di sini nih, yang PT. Terus font style-nya bisa diubah di sini kiri atas. Tuh kayak gini. Sama bisa diubah juga apa nih, arah barisan teksnya di kanan, tengah, dan di kiri. Saya Ctrl Z tadi, dan misalkan kita mau mengetahui suatu warna itu, misalkan warna apa, kita bisa ngeliat dari sini nih. Terus habis itu klik kanan ada eyedropper tool. Eyedropper tool itu kita gunakan untuk mencari tahu warnanya itu apa. Misalkan ini warna rumput itu hijau. Ya, kita bisa lihat di sini nih warnanya, nilai RGB value-nya di sini sama kodenya. Di sini kita bisa memuat dua warna ya. Jadi kalau misalkan ini ada hijau yang di kiri atas ini, artinya kita lagi menggunakan warna itu. Kalau kita pencet X, nah sekarang warnanya warna putih. Kita bisa memasukkan warna lagi, bisa warna apa?
Jadi kalau misalkan kita mau em, brush tuh, jadi enak ya, ada di warna gini, pencet X, udah deh warna baru. Saya akan menambahkan beberapa hal lagi, em, yaitu tentang filter dan beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk memanipulasi gambarnya. Kita bisa lihat dari sini, filter. Misalkan kita mau pakai ini nih, distort, misalkan spherize. Dan bisa di mount berapa aja, berapa persen. Dan klik OK, nanti akan kayak gini. Tapi kalau misalnya kita mau ngegunainnya beberapa bagian saja, kita bisa ngelakuin ini nih. Kita bisa memilih bagiannya dengan menselect dengan lasso tool atau apa, dan melakukan filternya lagi. Dan kita bisa lihat bagian yang kita pilih adalah bagian yang dikena filternya. Ctrl Z dan Ctrl D. Dan misalkan kita mau mengubah warna-warnanya, kita bisa dari tab ini. Kalau misalkan tidak ada, kita bisa ke window dan adjustments. Nah, itu hilang, kita pencet lagi adjustment. Kita bisa lihat ada banyak sih, dari brightness, levels, curves, exposure, dan lain-lain. Misalkan offset dan gamma ya. Tapi sudah. Dan yang terakhir adalah saya misalkan mau mengesave gambar ini. Kita sekarang bisa ngelakuinnya dengan Ctrl S atau enggak file, dan habis itu save. Nah, ini harus sepertiin baik-baik nih, karena secara default ini akan mengesave sebagai file Photoshop. Jika kita mau mengesave sebagai gambar langsung, kita harus mengubah antara JPEG atau PNG, apapun saja bisa. Saya akan pilih PNG dan saya akan pilih save. Langsung klik OK aja. Dan udah di save. Sekarang saya punya filenya di sini, Untitled 1. Itu saja dari bagian saya. Terima kasih.